Jemaat sepanjang tanggal 22 Oktober 2003, yaitu pertama, pada poin yang kelima, kebaktian rumah tangga. Disampaikan kepada warga jemaat Rantepo bahwa ibadah rumah tangga pada hari Selasa 24 Oktober 2003 untuk sementara ditiadakan karena pelaksanaan HUT PKBT Klasis Rantepo dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2003 di Jemaat Rantepo pada pukul 9 sampai selesai. Pada hari Kamis 26 Oktober 2003 tetap ada ibadah rumah tangga. Nanti dilihat di warta jemaat. Kemudian yang poin ke-16, kebaktian lansia Jemaat Rantepo dilaksanakan pada hari Senin 23 Oktober 2003 pada pukul 9.00. Kemudian poin yang ke-19, berita PPGT Jemaat Rantepao. Dalam rangka Pekan Pemuda, maka PPGT Jemaat Rantepo dilibatkan dalam pelayanan ibadah hari Minggu tanggal 22 Oktober 2003 dalam setiap jam ibadah tersebut. Kemudian Porseni PPGT Klasis Rantepao dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2003 di Jemaat Krasik. Poin yang ke-20, dalam rangka pembukaan Minggu Kaum Bapak Gereja Toraja, maka PKB Jemaat Rantepao dilibatkan dalam pelayanan ibadah hari Minggu tanggal 29 Oktober 2003 dalam setiap jam ibadah tersebut. Kemudian poin yang ke-22, pundi khusus pada hari ini Minggu tanggal 22 Oktober 2003 diperuntukkan kepada tim kerja Pekan Olahraga dan Porseni PPGT yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 28 Oktober 2003 di Jemaat Krasik. Kemudian poin yang ke-24, Panitia Pemilihan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao 2003-2007, silakan Bapak Ibu baca sendiri di warta jemaat. Kemudian poin yang ke-26, Universitas Satya Wacana, penerimaan mahasiswa baru tahun akademi 24-25 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Adapun jadwal penerimaan tersebut ada sebagai berikut, nanti ada di warta. Kemudian poin yang ke-27, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao pada minggu ketiga tanggal 15 Oktober 2003 sampai dengan 21 Oktober 2023 sebesar 18.339.000. Nanti dilihat di warta jemaat. Kemudian poin yang ke-28, analisa kebutuhan material beton tahap kedua, silakan Bapak Ibu dilihat di warta jemaat. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa bahan materi untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao tahap kedua. Dilihat di warta jemaat. Kemudian poin yang ke-29, himbauan, dimohon pengertian dan perhatian dari warga jemaat tidak mengaktifkan HP. Kemudian demi kebersihan gedung gereja dan untuk kenyamanan beribadah, maka diharapkan perhatiannya Jemaat Rantepao untuk tidak membuang berupa gula-gula karet, tisu dan sebagainya. Demikian penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua. Silakan beribadah.
Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Besar kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kita seminggu telah lalu. Besar setia Tuhan menuntun kita tiba dalam rumahnya untuk bersekutu bersama. Mari saudara-saudari, kita satukan hati dan iman kita untuk menyembah Dia dalam ibadah saat ini. Pun minggu ini dalam kalender gerejawi, Gereja Toraja disebut dengan Pekan Pemuda. Sebuah perayaan di mana pemuda gereja atau PPGT menyatakan syukur dan sukacita lewat berbagai kegiatan bersama melalui bingkai persekutuan, sehingga kehadirannya nyata dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Kita memuji dan memuliakan Dia di bawah tuntunan tema siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, haleluya, pujilah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Menyertaimu juga. Salam PPGT. Kader siap utus. Kader siap utus. Teguh dalam Kristus. Silakan kita duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan, terambil dari Mazmur 96, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Mazmur 96, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya.
Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemur laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Amin. Amin. Kasih setia Tuhan, ku nyanyikanlah. Setiamu teguh selama-lamanya. Sabdamu ku berjanji pada daun hamba-Ku. Turun-temurun terus ku bangunlah taklamu. Langit pun bersyukur, umat kudus-Mu juga. Tiada yang setara Tuhan dalam surga. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mendengarkan dan terus menghayati ke-10 firman Tuhan ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun
yang dipunyai sesamamu. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah manusia yang syarat akan dosa. Kita sering mengecewakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, marilah saat ini kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Seringkali kami berkata bahwa kami masih muda untuk membenarkan kesalahan dan pelanggaran kami. Kemudahan menjadi alasan paling ampuh ketika ada perkataan penuh emosi terlontar dari bibir kami. Ketika ada pikiran yang liar terbersit di kepala kami. Ketika ada tindakan kekerasan meluap dari keseharian kami. Menyadari betapa berdosanya kami. Kini dalam kerapuhan dan kerinduan melayani-Mu, kami datang mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Berkat-Nya tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari-Nya. Marilah memberikan persembahan yang terbaik, seraya mengingat nas firman Tuhan. Maka Ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sambil pundi dijalankan, kita akan mengiringinya dengan menyanyikan Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela.
ada natura yang dipersembahkan oleh anggota jemaat untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Disilakan Bapak Ibu untuk menguangkan natura ini. 20.000 satu kali. 50 satu kali. 100 satu kali. 200 satu kali. 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada satu. Silakan Bapak Ibu tawar. 100 satu kali. 100 satu kali. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 3 kali. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Mari kita mendoakan persembahan tanda syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini, kami hadir membawa tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan dan melalui natura untuk pembangunan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menguduskannya, boleh dipakai dalam tugas dan pelayanan akan pelebaran kasih-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Ya Tuhan, dan yang masih ada pada kami ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi bijaksana dalam mempergunakannya, hanya seturut dan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu, umat-Mu yang datang bersyukur dan berterima kasih, yang hanya kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama pagi hari ini. Dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal 45
ayat 1 sampai ayat 7, dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, dan dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Allah pencipta, pemilik dan penuntun kehidupan kami. Kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala karya-Mu dalam perjalanan hidup kami. Dalam setiap rancangan, dalam setiap rencana yang terbaik yang Tuhan selalu boleh nyatakan. Sekalipun kadang kami sulit untuk memahami apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika dalam suka duka perjalanan hidup silih berganti kami alami. Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tetap setia menuntun dan menopang kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami masih dimungkinkan bersama untuk boleh datang dalam persekutuan kami, beribadah bersama dengan jemaat-Mu, baik yang dimungkinkan untuk boleh hadir bersama dalam ibadah persekutuan di rumah-Mu di tempat ini, jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini secara virtual dari berbagai tempat. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala sesuatu, waktu yang baik yang Engkau selalu siapkan bagi kami untuk terus memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa di surga, di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi yang indah ini, kami selalu rindu untuk belajar firman-Mu. Firman-Mu saat ini Tuhan telah tersedia di hadapan kami, yang akan kami baca, kami mau renungkan bersama. Tuhan, kami sadar dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Namun kami yakin bahwa Engkau Allah yang akan menyempurnakannya. Engkau yang memberikan hikmat kepada kami. Memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman ini. Memberikan hikmat bagi segenap jemaat-Mu. Biarlah sungguh ya Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca, kami merenungkan bersama pada pagi hari ini. Tuhan, jauhkan dari kami segala pikiran yang sia-sia. Biarlah sungguh kami boleh memfokuskan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama terdapat dari Yesaya ayat yang ke-45, pasal 45, dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yesaya 45 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, yang harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu, oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihan-Ku. Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya
bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumangapua.
Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Ya, luar biasa sehat. Ya. Syukur kepada Tuhan atas segala kekuatan kasih karunia-Nya yang terus dinyatakan bagi kita sehingga hari ini kita masih dimungkinkan bersama diperjumpakan untuk boleh beribadah bersekutu, baik yang boleh hadir bersama dalam ruangan di tempat ini, Bapak Ibu yang mungkin ada di luar, Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini yang juga ikut ibadah secara virtual. Beberapa bagian bacaan kita yang kita sudah baca kita dengarkan bersama. Kita akan dituntun bersama dalam satu tema, siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Minda-minda bangmo mak dinasang na po parea puang. Ya, minda-minda bangmo mak dinasang na po parea puang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mendengarkan tema ini tentu kita bertanya, yang dimaksud siapa? Kira-kira menunjuk kepada siapa dimaksudkan? Siapapun. Sekali lagi bahwa satu penyataan siapapun, tentu bahwa ini tidak menunjuk kepada satu orang atau orang-orang tertentu, tetapi sekali lagi siapapun minda nabangmo sang maleso kilam pasatoray kumua minda bang. Kesaksian dalam Alkitab menceritakan ada begitu banyak rancangan dan rencana Tuhan yang kadang sulit kita pahami. Bahkan ada orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan yang mungkin kita berpikir bahwa kenapa orang itu bisa? Kenapa dia yang kemudian bisa dipakai oleh Tuhan? Kenapa bukan ini atau itu dan lain sebagainya? Atau mungkin juga pertanyaan yang sama dalam kehidupan persekutuan kita, dalam kehidupan jemaat. Kenapa orang itu yang dipakai oleh Tuhan? Kenapa orang itu yang diutus oleh Tuhan? Kenapa bukan saya? Atau dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, menarik bacaan kita pada hari ini yang menjadi bahan utama kita dari kitab Yesaya pasal 45. Jelas dalam judul perikop bacaan kita, Tuhan memakai Kores. Tuhan memakai Kores. Kita tahu bahwa Kores ini adalah seorang raja. Dia adalah raja Persia ya. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita bahwa Kores ini tidak mengenal Tuhan. Sekali lagi bahwa ya Kores ini tidak mengenal Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa mengapa kemudian sampai Tuhan mau memakai seorang Kores? Mengapa dia yang harus dipakai oleh Tuhan? Dipakai oleh Tuhan dalam rangka untuk membebaskan umatnya dari tempat pembuangan di Babel. Apa kira-kira yang Tuhan lihat pada diri seorang Kores yang kemudian bisa dipakai oleh Tuhan? Kores yang notabene adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam ayat yang kelima, bacaan kita tadi mengatakan,
Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Juga dalam ayat yang keempat, kalimat yang sama, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan bisa memakai orang yang tidak mengenal Dia? Apakah karena posisi atau jabatan dia sebagai seorang raja Persia? Atau ada hal lain yang Tuhan mau lihat? Nah, kalau kita mencermati bagian bacaan kita tadi bahwa bagaimana seorang Kores yang kemudian diurapi oleh Tuhan kepada orang yang kurapi kepada Kores, yang tangan kanannya aku pegang. Itu artinya bahwa memang Tuhan sudah menunjuk, memilih, bahkan kemudian mengurapi seorang Kores untuk dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan, bahkan untuk menundukkan bangsa-bangsa yang ada di depannya. Mau memperlihatkan kepada siapapun bahwa Kores yang adalah raja Persia, di mana orang-orang Persia adalah penyembah-penyembah berhala. Tetapi sekali lagi pertanyaan ini, mengapa Tuhan bisa memakai? Mengapa Tuhan mengurapinya? Bahkan kemudian Tuhan sendiri mengatakan, tangan kanannya kupegang. Nah, ini satu hal yang kadang membuat kita selalu bertanya tentang setiap apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan rancang, apa yang Tuhan ingin perlihatkan dengan caranya sendiri untuk menyatakan bahwa sesungguhnya siapa Dia. Nah, kita tahu semua bahwa umat Allah di tengah-tengah pembuangan, pasti bahwa mereka ingin segera bisa lepas, mereka segera keluar dari tempat di mana mereka mengalami pembuangan. Pasti bahwa mereka mengalami kesengsaraan di Babel. Sehingga tentu ada selalu kerinduan untuk bagaimana supaya mereka segera bisa dilepaskan. Membutuhkan orang-orang yang kira-kira bisa untuk melepaskan mereka. Dan ini sebuah momentum yang Tuhan kemudian mau nyatakan atas inisiatif dari Allah sendiri dengan memakai siapa yang Dia mau pakai untuk kemudian membebaskan umatnya dari tempat perbudakan di Babel. Dan kepada Kores lah raja Persia itu yang kemudian mau dipakai oleh Tuhan. Dan di sini Tuhan mau memperlihatkan tentang siapa Dia. Bukan hanya tentunya bagi seorang Kores yang tidak mengenalnya, untuk kemudian bagaimana nantinya Kores sadar bahwa ya ternyata betul bahwa Tuhanlah yang menyuruhnya, Tuhanlah yang memakainya untuk bisa membebaskan bangsanya, umatnya dari tempat pembuangan di Babel. Dan juga tentunya bagi bangsa-bangsa yang lain. Sehingga beberapa kali penyataan yang Tuhan mau perlihatkan bahwa supaya engkau tahu, supaya Kores tahu, supaya bangsa Israel tahu, supaya orang-orang dan bangsa-bangsa yang lain tahu bahwa Tuhanlah Allah Israel. Ya. Di beberapa bagian Alkitab selalu Tuhan mau memperlihatkan, mau menyatakan, menegaskan tentang siapa Dia. Baik kepada umatnya sendiri dalam perjalanan ketika mereka keluar dari tanah Mesir,
memperlihatkan kemahakuasaannya bahwa memang dialah Tuhan. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Allah yang membebaskan engkau, memimpin engkau. Baik ketika mereka berada di tanah Mesir, juga pun ketika mereka berada di tempat pembuangan. Mau membuka mata hati setiap orang termasuk Kores dan bangsa-bangsa yang lain. Dan ketika Tuhan memilih dan memberikan mandat ini kepada seorang Kores, apa yang dikatakan Tuhan kepadanya? Bahwa memang betul Tuhan mau memperlihatkan tentang siapa dia. Untuk kemudian seorang Kores bisa mengenal Tuhan. Kores dipakai Tuhan menjadi alatnya. Tentu bukan karena sekali lagi posisinya, kedudukannya sebagai seorang raja yang bisa berpengaruh besar oleh karena posisinya. Ya mungkin bisa saya seperti itu, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Allah memakai dan menunjuk seorang Kores. Tetapi lebih pada bagaimana sebuah tindakan dan bagaimana Allah mau menyatakan kemahakuasaan dan memperkenalkan dirinya tentang siapa dia, dan dia bisa memakai siapapun yang dia kehendaki, yang dia mau pakai. Bahwa dialah Tuhan, dialah raja di atas segala raja, termasuk dia bisa memakai Raja Kores. Dalam bacaan kita dalam kitab Mazmur tadi menyatakan sebuah pengakuan pemazmur tentang siapa Tuhan Allah kita, bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Dialah raja yang berkuasa. Supaya sekali lagi bahwa engkau mengenal aku, bahwa akulah Tuhan dan bahkan tidak ada yang lain. Tuhan tahu bahwa pasti ketika dia memakai Kores, orang bisa bertanya mengapa dia yang dipakai oleh Tuhan. Dia juga tentu sadar bahwa apakah orang akan bisa percaya ketika dia memakai seorang Kores. Tetapi Tuhan katakan bahwa akulah yang akan memegang tangan kananmu. Akulah yang akan mempersenjatai engkau. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jelas dalam ayat yang ke-6, supaya orang tahu dari mana terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Ya, saya kira jelas di sini bagaimana Yesus menjelaskan dan bagaimana Allah memperkenalkan dia, bahwa memang tidak ada Allah yang lain, supaya orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, ini untuk yang kesekian kalinya Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan. Tidak ada yang lain yang menjadikan segala sesuatunya. Akulah Tuhan yang membuat semuanya, yang merancang semuanya, termasuk dalam rangka untuk bagaimana membebaskan umatnya dari tempat pembuangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemilihan dan penunjukan Allah kepada Kores, juga kita mau lihat bahwa Kores sebagai seorang raja, dia hanyalah sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi bahwa Kores berperan dan dipakai oleh Tuhan hanya sebagai dan sebatas alat di tangan Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendirilah yang akan menyatakan, yang akan mengendalikan Kores dalam tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Pernyataan ini yang dijelaskan dari awal bahwa kepada Kores yang tangannya kupegang. Ketika Tuhan memegang tangan Kores, itu artinya bahwa Tuhan yang akan mengendalikannya.
Apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau perbuat, apa yang Tuhan inginkan, itulah yang akan dilakukan oleh seorang Kores untuk bagaimana membebaskan bangsa Israel dari tempat perbudakan. Aku hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Semakin memperjelas bagaimana Kores ini alat yang ada di tangan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Bukan dia yang menjadi pengendali untuk semuanya. Sekalipun ya posisinya sebagai seorang penguasa di Persia. Bisa saja dia pergunakan posisi itu, tetapi sekali lagi karena Tuhanlah yang mengendalikan, Tuhanlah yang memakai, Tuhanlah yang memegang tangannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia dipakai, dia dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga pada bagian ini, setiap orang juga pasti akan diyakinkan dan percaya untuk setiap tugas, untuk setiap pekerjaan, untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Sekali lagi kembali ke pertanyaan tadi, mengapa kemudian dia yang dipakai oleh Tuhan? Mengapa tidak adakah yang lain yang bisa dipakai oleh Tuhan selain daripada dia? Dan itu juga kadang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita bersama-sama. Ketika ada orang yang mungkin diutus dipakai oleh Tuhan, termasuk mungkin juga dalam kehidupan persekutuan dalam jemaat. Mengapa pendeta ini yang diutus oleh Tuhan ke tempat ini? Mengapa ya pendeta David yang dipakai oleh Tuhan di jemaat Rantepao? Apa yang dia bisa tahu, apa yang dia bisa lakukan? Mengapa ketika dalam pemilihan masjid gereja si A, si B yang dipilih, yang dipakai oleh Tuhan? Mengapa bukan saya? Masa orang itu yang mau dipakai oleh Tuhan? Banyak pertanyaan, banyak pernyataan-pernyataan yang kadang muncul dalam pikiran kita. Karena mungkin kita melihat, merasa bahwa ya orang itu tidak pantas, orang itu tidak berkompeten untuk kemudian dia yang akan dipakai oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa Kores hanyalah alat dipakai oleh Tuhan. Kita ini, saya ini, Bapak Ibu yang mungkin dipakai oleh Tuhan sebagai masjid gereja, Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai pengurus-pengurus OEG hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Karena ketika kita dipakai oleh Tuhan, itu artinya bahwa kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pengendali atas semua. Tuhanlah yang akan memegang tangan kita, yang akan berjalan bersama dengan kita, yang akan memperlengkapi kita, mempersenjatai kita. Sehingga juga jangan mengatakan, ya mengapa harus saya? Mengapa saya yang harus dipakai oleh Tuhan? Dan lain sebagainya. Karya penyelamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua selalu sebuah menjadi hal yang misteri, untuk kadang sulit kita pahami. Dalam bagian bacaan kita tadi dari 1 Tesalonika, bagaimana Paulus bisa kemudian dipakai oleh Tuhan. Kita tahu semua bahwa siapa Paulus. Mengapa bersama dengan rekannya Silwanus, Timotius bisa dipakai oleh Tuhan kepada orang-orang di Tesalonika. Paulus tentu sadar siapa dirinya, orang-orang yang selama ini menjadi penganiaya jemaat. Tetapi pertanyaannya sama tentu, mengapa kemudian Paulus bisa dipakai oleh Tuhan? Dan itulah sebuah rancangan dan rencana Tuhan yang sulit kita pahami. Bahwa memang siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan, orang-orang yang mungkin selama ini tidak diberikan tempat, ya bisa saja dalam kehidupan persekutuan jemaat. Sehingga jangan kita mengatakan bahwa kami itu lebih lana pakai pemotoan matumben itu tahu itu bisa. Mengapa orang-orang itu? Kenapa bukan kami? Kores tidak mengatakan ya karena saya ini seorang raja, punya kedudukan, punya kekuasaan.
Bukan itu yang Tuhan lihat, tetapi Tuhan memperlihatkan dan bisa mengendalikan siapapun. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, Dia lakukan, Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat apa tujuan, apa yang Tuhan mau nyatakan, apa yang Tuhan memperlihatkan dalam pemilihan seorang Raja Kores ini. Tema kita mengatakan siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Itu artinya bahwa tidak ada batasan, tidak ada melihat soal statusnya, kedudukannya, jabatannya, atau apapun. Secara kebetulan dia sebagai seorang raja. Sehingga tidak membuat kita mengatakan, ya mungkin dalam setiap rencana Tuhan, pemilihan Tuhan, melihat jabatan atau kedudukannya. Atau mungkin dalam kehidupan berjemaat, dalam persekutuan kita mengatakan bahwa ya Tuhan mau memakai orang-orang tertentu saja. Orang yang punya jabatan, kedudukan, pengaruh dalam kehidupan berjemaat atau kehidupan dalam bermasyarakat. Tentu tidak kita kaitkan dengan posisi ya Kores sebagai seorang raja. Tetapi siapapun bisa dan dapat dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang sekali lagi mungkin tidak mendapatkan tempat, mendapatkan posisi, orang-orang yang biasa-biasa saja, ya bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Karena kita percaya bahwa ketika Tuhan memakai dan memilih seseorang, itu artinya bahwa Tuhan sendiri yang akan memperlengkapinya, akan memegang tangannya, akan berjalan bersama dengan dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Minggu ini adalah pembukaan Pekan Pemuda. Dalam ibadah kita hari ini dan seperti biasanya, kita memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi anak muda kita. Selalu kita mengatakan pemuda adalah harapan gereja masa depan. Tetapi sesungguhnya bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga masa kini. Kesempatan sekarang untuk memberikan tempat dan ruang bagi anak-anak kita. Ada begitu banyak penelitian mengapa kemudian sekarang banyak anak muda yang justru meninggalkan gereja, tidak aktif dalam persekutuan. Mereka lebih suka di tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang mungkin memberikan sebuah tawaran yang baik dan mereka bisa diterima di sana. Dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai gereja. Dalam rangka Pekan Pemuda yang minggu ini menjadi perenungan bagi kita bersama-sama sebagai gereja, sebagai persekutuan. Kita mau apakan? Kita mau bagaimanakan anak-anak kita yang mungkin enggan untuk memberikan diri mereka dalam kehidupan persekutuan kita, yang bahkan lebih memilih ke tempat-tempat yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain daripada kegiatan-kegiatan di dalam persekutuan dalam gereja. Sehingga tentu menjadi sebuah momen bagi kita sekarang, kesempatan bagi kita sebagai jemaat untuk memberikan ruang bagi anak-anak kita, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa perbuat, apa yang mereka bisa kerjakan, lakukan di dalam kehidupan persekutuan kita. Banyak tentunya yang mereka bisa kerjakan, mereka bisa lakukan. Bukan hanya ketika dalam ibadah pekan saat ini kita memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil bagian, ada yang sebagai lektor, sebagai song leader, membawa pundi, atau sebagai tim multimedia. Tetapi tentu banyak hal yang bisa kita buat bagi anak-anak kita, memberikan ruang bagi mereka. Karena sekali lagi bahwa bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga masa kini.
Mengapa tidak juga dalam pemilihan-pemilihan segereja? Misalnya kita berikan tempat ruang bagi mereka. Ya, sekalipun mungkin ada yang mengatakan, wah, apa Palantandai itu mina mengurang maro, apa Palantandai. Tetapi itulah tugas kita bersama sebagai orang tua untuk bagaimana mendampingi mereka. Keyakinan kita bahwa ketika Allah memiliki kores, Allah lah yang memperlengkapi, memegang tangannya. Juga tentunya bagi mereka, bagi anak-anak muda kita. Kita akan menuntun mereka, tugas kita. Dan kita yakin bahwa ketika Allah memilih mereka, siapapun dia, pasti bahwa Allah akan memperlengkapi mereka. Kesempatan bersama. Dalam perenungan hari ini, dalam tuntunan tema kita, siapapun dapat dipakai oleh Tuhan tentunya. Akan membuka mata hati kita. Memberikan kesempatan bagi anak-anak kita dalam rangka Pekan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Jangan hanya ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan dalam kegiatan kemasyarakatan mengatakan, ya kalau pekerjaan kasih anak muda, tetapi kalau hal yang lain, ya kasih orang tua. Kan kadang seperti itu. Yana zaman di kuai, mai kami tu mangura, tetapi yana sehingga anak, undi pakam tu mangura, jadi kami bawa tu mangura. Ya, bukan berarti bahwa mengabaikan, mengesampingkan orang tua. Tetapi sekali lagi bahwa momentum ini tentu menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kesempatan untuk bagaimana kita berikan ruang bagi anak-anak kita, melibatkan mereka dalam kehidupan persekutuan apapun yang mereka bisa kerjakan. Tuhan menuntun memberkati kita semua. Salam PPGT. Kader siap utus. Ya, lupa ya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejenak dalam saat teduh ini kita merenungkan setiap rencana dan rancangan Tuhan untuk menyatakan, memperkenalkan, mempertegas tentang siapa Dia dengan memakai orang-orang yang mungkin bagi kita bahwa orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak. Pun dalam kehidupan persekutuan kita, kadang kita mungkin berpikir, mengapa orang itu yang dipakai oleh Tuhan? Mengapa bukan saya? Mengapa bukan orang-orang yang punya kedudukan jabatan, pengaruh? Kita sadar bahwa siapapun yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau pakai. Karena Tuhanlah yang akan menjadi pengendali untuk semua, untuk menyatakan tentang siapa Dia, bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Amin. Dipersilahkan kidung pujian dari Saudara Teni. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini hingga
satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah, Kau bagian yang terindah. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita akan menyanyikan Mars PPGT untuk orang tua yang pernah merasakan PPGT mungkin masih ingat lagu ini. Ya, anggota luar biasa. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, terapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan.
dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT jayalah. Ya, sekedar informasi, dalam rangka Pekan Pemuda, PPGT Klasis Rantai Pao akan mengadakan porseni yang menjadi tuan rumah adalah Jemaat Karasik. Mohon dukungan dari kita semua. Teman-teman perwakilan dari Jemaat Rantai Pao akan mengikuti beberapa lomba mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 28. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita akan dukung bersama anggota jemaat yang sakit, baik yang sementara mendapatkan perawatan di rumah sakit yang ada di rumah. Ada Ibu Penatua Juniati Mandaso, Bapak Dia Onian Lolinggi, Ibu Marta Loba atau Nenek Pedi, Bapak Yohardi Tangke Tiku, Bapak Anwar Sanusi, Ibu Nili Rido, Bapak Im Sarira, Ibu Deken Irene Palisungan, Bapak Musa Tambing, Bapak Eliezer, Ibu Esther Sumbung, anak kekasih Dedek Senolinggi, Bapak Yohanes Rantelangan, Bapak Rudi Sulingallo, Oma Michelle, orang tua dari Ibu Melsanto, Yosia Losomba, Susan Wisudawati, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu di sini. Dan juga kita terus berdukung dalam doa orang tua kita yang lanjut usia dan menikmati masa tua mereka, dan juga berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Pendeta Yahya Bong yang beberapa hari yang lalu Tuhan panggil dari kehidupan jemaat, bahkan kehidupan Gereja Toraja sebagai seorang pendeta Gereja Toraja. Dan mendukung dalam doa kegiatan porseni PPGT Klasis Rantai Pao dan juga hari ulang tahun PKB Gereja Toraja yang akan dilaksanakan Klasis Rantai Pao tanggal 24, dan juga untuk kegiatan wilayah di Klasis Sasi Utara yang akan dilaksanakan pada 28 sampai tanggal 31 Oktober ini. Dan terus mendukung dalam doa pembangunan gedung pelayanan dan berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kadang kami tidak mampu untuk memahami setiap rencana dan rancangan Tuhan. Untuk Tuhan mau memperkenalkan, mau mempertegas tentang siapa Tuhan sesungguhnya. Ketika Tuhan boleh memilih Raja Kores, seorang Raja Persia. Seorang raja yang tidak mengenal Engkau. Tetapi Engkau yang akan mengendalikannya. Tuhan boleh memakai, Tuhan akan menyertai. Dalam rangka Tuhan membebaskan umat Tuhan dari tempat pembuangan. Terima kasih Tuhan untuk semakin membuka mata hati kami. Pun dalam kehidupan persekutuan kami. Di tengah-tengah gerejamu. Engkau bisa memakai siapapun yang Tuhan mau pakai dalam mengangkat tugas pelayanan. Baik sebagai majelis gereja, sebagai pengurus-pengurus OIG. Bahkan dalam berbagai tugas-tugas pekerjaan yang lain. Dan biarlah sungguh Tuhan, setiap kami yang dipakai oleh Tuhan untuk juga menyadari bahwa kami ini adalah hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang berkuasa untuk semua tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Bapa di surga, dalam syafaat kami saat ini, terus mendukung dalam doa beberapa jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang mereka alami. Bagi yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit, di berbagai tempat,
mereka yang juga sedang mendapatkan perawatan di rumah, kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan terus Engkau nyatakan bagi mereka. Memberkati setiap perawatan yang mereka terima, memberkati obat-obatan sehingga sungguh Tuhan dari semuanya mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Juga terus mendukung dalam doa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Mereka dalam segala keterbatasan dan kelemahan karena faktor usia, kami percaya bahwa secara fisik mereka lemah, tetapi dalam iman tetap kuat dalam pengharapan kepadamu bahwa Engkau tetap mengasihi mereka, memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan bagi mereka dalam menikmati dan menjalani masa tua mereka. Mendukung dalam doa mereka yang saat ini berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Secara khusus Tuhan, dalam doa kami, keluarga almarhum Bapak Pendeta Yahya Boong yang Tuhan panggil dari kehidupan keluarga, jemaat, bahkan gereja Toraja. Tuhan kuatkan, hiburkan istri, anak, cucu yang ditinggalkan, bahkan segenap rumpun keluarga. Sehingga sungguh ya Tuhan mereka dimampukan untuk menerima kenyataan ini. Bahwa sekalipun orang yang mereka kasih meninggalkan mereka, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapa di surga, kami juga nyatakan syukur kami kepadamu. Bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan hari ini, bahkan sepanjang minggu ini boleh menikmati anugerah Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka. Yang kami percaya bahwa semuanya adalah anugerah daripadamu. Biarlah melalui pertambahan usia ini ya Tuhan akan semakin bertambah-tambah pengenalan akan Engkau dan semakin mereka mendekatkan diri hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Berdoa untuk pelayanan yang akan kami angkat bersama dalam seminggu ke depan ini. Berkati kami semua Tuhan. Segenap majelis gereja, pendeta, penatua diaken, bahkan pengurus-pengurus OIG. Kami percaya Tuhan bahwa sebagai bagian dari tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami, untuk dengan sukacita kami boleh mengangkat semua tanggung jawab pelayanan ini. Bahwa Tuhan yang berkenan Tuhan memakai kami untuk boleh mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik. Kami berdoa untuk beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam seminggu ke depan ini. Dalam rangka hari ulang tahun PKB yang akan dilaksanakan oleh Klasis Rantepao di Jemaat Rantepao pada tanggal 24 Oktober ini. Tuhan berkati segala persiapan panitia dan semua yang akan mengambil bagian di dalam kegiatan hari ulang tahun PKBGT yang dilaksanakan oleh Klasis Rantepao di Jemaat Tuhan di tempat ini. Juga kegiatan Porseni PBGT Klasis Rantepao dalam rangka Pekan Pemuda yang akan dimulai pada tanggal 25 sampai 28 Oktober. Berkati anak-anakmu ini untuk semua kegiatan. Biarlah kiranya harapan kami bahwa sebagai sebuah wadah bagi anak-anak kami untuk boleh menyalurkan bakat talenta mereka dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Terlebih Tuhan untuk menyatakan kebersamaan persekutuan di tengah lingkup pelayanan Klasis Rantepao. Juga dalam rangka hari ulang tahun PKBGT yang dilaksanakan oleh wilayah 2 Rantepao di Palawak tanggal 28 sampai 31 Oktober ini. Berkati semua persiapan panitia dan bahkan semua yang akan mengambil bagian dalam kegiatan ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi anak-anak kami dalam perjalanan hidup mereka, dalam tugas pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan bagi jemaat Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka untuk masa depan yang Tuhan tetap siapkan bagi mereka. Pun bagi anak-anak kami ya Tuhan dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam segala perjuangan mereka, Engkau memberikan yang terbaik untuk masa depan yang Engkau boleh siapkan bagi anak-anak kami. Terus berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Tuhan berkati segenap panitia, segenap majelis gereja, bahkan jemaat Tuhan
untuk terus boleh mendukung kelanjutan pembangunan gedung pelayanan ini. Berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami dalam tanggung jawab untuk membangun bangsa negara ini, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Berkati ya Tuhan, berikan hikmat kekuatan bagi mereka sehingga dapat dimampukan mengangkat tugas dengan baik. Secara khusus Tuhan, dalam menjelang tahun politik di tahun 2024, Tuhan memberkati pihak penyelenggara. Biarlah kiranya harapan kami ya Tuhan bahwa pesta demokrasi ini boleh berjalan dengan aman, dengan baik. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan memakai kami semua untuk memilih orang-orang yang Tuhan pakai untuk membangun bangsa, negara, bahkan daerah kami melalui pemilihan-pemilihan baik presiden, wakil presiden, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan anggota legislatif dan juga anggota DPD. Harapan kami Tuhan bahwa Engkau boleh memakai kami semua sebagai masyarakat untuk memilih orang-orang yang akan Tuhan pakai dalam pembangunan bangsa negara bahkan daerah kami ini. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah persekutuan yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami semua. Bahkan semua yang Tuhan boleh libatkan, Tuhan pakai dalam pelayanan ini. Bersama dengan majelis gereja, bersama dengan anak-anakmu PPGT yang boleh terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah Engkau yang terus memberkati kami semua ya Tuhan. Sehingga sungguh kami terus diberikan tanggung jawab dalam tugas pelayanan di tengah kehidupan persekutuan kami. Demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan tuntun sertai peliharakan kehidupan kami, tibahkan kami dengan selamat sejahtera dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang kami puji dan kami muliakan. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu dalam doa, syukur dan permohonan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama-Mu. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, teguh
Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dari Allah. Sadarilah dan siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan menyatakan kasih dan kebaikannya bagi semua. Kami akan meneladani Sang Gembala yang agung. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bersyukur kepada Tuhan atas hambanya Bapak Pendeta David Tiranda yang boleh memimpin kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta selanjutnya dalam pelayanan-pelayanan bersama dengan keluarga. Untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini, pelengkap kidung jemaat Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta jadi bendera, siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Mu, utusan-Mu. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat tiba di rumah dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
semesta